lelah untuk belajar ya luar biasa. Kita juga sama-sama, saya juga sama-sama belajar dari guru-guru semua. Dari semangat-semangatnya tuh langsung nular gitu ya, insya Allah. Oke, jadi terima kasih juga tadi atas perkenalannya juga. Suara saya jelas kan ya? Jelas, jelas. Jelas, alhamdulillah. Oke, jadi ya kebetulan kalau saya lahirnya memang di Medan, tapi lama tinggalnya kebetulan memang di Jakarta dan di Bandung. Saya lama juga di Jakarta sebenarnya sebelum SD SMP-nya gitu ya. Jadi di Jakarta dan selanjutnya lamanya di Bandung. Dan untuk kali ini, insya Allah kita akan sharing-sharing tentang Google Slide. Sebelum ke sharing-sharing nih. Oh iya, itu yang HSG Gemilang sebenarnya second akun saya. Kebetulan saya ngajarnya di ya. Punten ya. Jadi nanti saya akan share. Oh ya, boleh diperbolehkan untuk share screen mungkin? Boleh, boleh. Ya, untuk yang akun HSG Gemilangnya saja. Ya, jadi sebelumnya juga sambil mau tanya-tanya nih, boleh jawabnya via chat juga boleh ya, atau via mute. Sekarang kondisinya kalau di sekolah guru-guru semua masing-masing, belajarnya seperti apa? Online via apa paling seringnya gitu. Jadi biar saya bisa nanti menyesuaikan sesuai kebutuhan nanti untuk Google Slide-nya apakah yang online via Zoom bisa kita mainkan atau yang harus kita kirimkan gitu, kurang lebih seperti itu. Boleh guru-guru semua di chat pembelajarannya sekarang seperti apa pada umumnya? Oh, online Google Form. Selama daring pakai Google Meet, oke. Kemudian via apa lagi paling seringnya mungkin guru-guru yang lain bisa share. Ada yang mungkin via Zoom, ada yang via Google Meet, via mungkin ada yang kesulitan misalnya via Zoom, oke. Berarti ini ya rata-rata aman ya penggunaannya kalau di Zoom dan WA, oke. Selama PJJ pakai Google Meet, oke. Online dan Google Form dan WA, ya siap. Online dan Google Form dan WA, oke. Jadi memang sekali lagi untuk media pembelajaran sendiri, Quizizz ya siap, WA, Quizizz ya, boleh kadang live YouTube, WA grup. Oke, Zoom, slide Google juga, terus selingan sudah mulai tatap muka, ada yang sudah mulai tatap muka, mudah-mudahan juga kita semua menyusul ya, semuanya tatap muka ya, amin. Tapi juga mudah-mudahan virusnya juga segera hilang ya, WA group ya. Jadi memang saya melihat fenomena ini sih ya, jadi memang ada beberapa kebutuhan untuk yang memang sangat kesulitan untuk dalam satu kelasnya itu dilaksanakan via Zoom atau via Google Meet, memang kita harus lebih aktif dan variatif di WA-nya. Gitu. Salah satunya dengan mengirimkan games-nya atau materinya di WA-nya misalnya, kalau yang sering lebih aktifnya di WA. Kalau di Zoom juga bisa kita berarti nanti prakteknya juga dalam bentuk Google Slide dalam Zoom gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, saya insya Allah mau izin, belum di iniin kayaknya. Saya untuk share screen mungkin bisa dijadikan co-host atau ini untuk yang akun HSG Gemilang. Ya, boleh lagi share lagi mungkin dari guru-guru lainnya. Ya, belum bisa share screen kebetulan ini. Ya, ada yang melalui Gmeet, WAG, Padlet, Gisi ya, betul. Ada beberapa juga istilah yang belum saya kenali juga, makanya insya Allah kita sharing-sharing ya kalau ada tambahan atau ada yang ingin saya biasanya pakai ini dan ini bisa menarik untuk kelas gitu. Saya juga sampai sekarang tuh betul-betul pakai oleh kita ya. Betul ya. Jadi kalau misalnya ada media pembelajaran yang bisa kita buat tapi proses pembuatannya sangat
sulit misalnya, itu akan membuat kita jadi prosesnya jadi agak lama untuk sana, atau misalnya kita masih belum terlalu master di sana, jadi hasilnya pun butuh waktu lama gitu untuk menyelesaikannya misalnya. Oh ya, tadi saya izin mau baca dulu yang hasil tadi saya tanyakan, kondisi anak-anak ya. Kondisi anak-anak katanya yang BDR ada yang aktif, yang pasif jumlahnya tidak berubah gitu ya. Jadi memang dari awal ada yang kesulitan fasilitas sama ada yang kesulitan hal lainnya masih tidak berubah biasanya ya. Sudah mulai bosan dan ada peserta didik yang sudah tidak mau belajar online, milih main gitu ya. Wah, ini juga banyak sekali pada faktanya ya, dan ini juga yang saya takutkan gitu ya untuk gap generasi ke depannya gitu. Cita-cita Mas Menteri terkabulkan dengan sekolah online. Oh ya. Anakku sudah nyaman BDR katanya. Iya betul Bu, saya juga menemukan fakta banyak sekali anak-anak yang jadi sudah kesulitan untuk persiapan bangun pagi misalnya ya, sekolah pagi tuh mereka kayak udah nggak kebayang gitu, sekolah langsung jam 8 di depan komputer misalnya, lebih kebayangnya gitu. Terus kan enak, nggak mesti kayak gini, nggak mesti kayak gitu misalnya ya, seperti itu jadinya ini sebentar ya. Oke, di ini dulu. Oke, mati. Terus juga alhamdulillah masih bisa dikondisikan walaupun tetap merindukan belajar di sekolah. Kata Bu Windarsi, sudah mulai banyak Bu yang ikut online. Jadi udah mulai ada yang di sisi lain positifnya juga semakin banyak yang sudah mulai terbiasa ya. Mungkin dari awalnya belum terbiasa tentang penggunaan ini, penggunaan itu gitu ya. Dari anak-anak ataupun dari gurunya sama-sama sudah mulai terbiasa. Anak-anak rindu ke sekolah, saya sebagai guru juga sudah bosan dan jenuh. Betul sekali, setuju sekali, 100 untuk semuanya ya. Setuju sekali gitu. Jadi nggak hanya anak sebenarnya, guru pun gitu. Makanya kita juga sangat dibutuhkan sekali untuk sharing-sharing seperti ini. Sebenarnya bukan anaknya bosan online, tapi orang tuanya yang sudah bosan dan ingin segera dibuka sekolah. Bahkan muridnya ada yang hilang. Hilang kemana Bu? Serem ya. Kemudian orang tua sudah mulai mengeluh, lebih senang anak-anaknya untuk sekolah. Betul sekali, akan terasa lebih produktif dan lebih kelihatan gitu ya mungkin ya oleh orang tua. Kemudian alhamdulillah, semangat alhamdulillah gitu ya. Insya Allah dibalik setiap anak yang berbeda-beda gitu ya, dengan prosesnya, dengan tantangannya gitu. Yang jelas semuanya patut kita syukuri. Kemudian sudah susah untuk mandi pagi, betul sekali itu ya, yang kayaknya memang jadi kesulitan gitu ya untuk itu. Kemudian jadi sekarang ini kurang lebih tadi perkenalannya sudah ya, kurang lebih. Kemudian langsung saja pada informasi tadi ya, fakta yang terjadi sekarang gitu. Jadi kenapa sih sebelum kita belajar sesuatu kan kita harus tahu ya kenapa kita, motivasinya apa sih kita mau belajar sesuatu ya. Salah satunya ya kondisi sekarang ini yang membutuhkan guru untuk aktif, kreatif, inovatif gitu ya, atau jangan membayangkan aktif, kreatif, inovatif tuh harus yang susah-susah sekali misalnya, atau yang harus bikin game yang gimana gitu. Kalau saya sangat-sangat mengutamakan kesederhanaan dalam yang mudah untuk saya buat. Jadi saya juga senang buatnya atau yang bisa langsung jadi gitu misalnya ya. Jadi cepat prosesnya gitu, dan juga nanti ke anak juga bisa tadi diseling-selingi ya. Jadi ada kilas pembelajaran jarak jauh yang terjadi sekarang ya. Kan ada yang sudah mulai offline, ada juga yang masih online gitu, dan ini juga akan menimbulkan media pembelajaran yang berbeda untuk offline dan online. Walaupun keduanya juga bisa saling silang sebenarnya. Kemudian kebijakan pendidikan di masa pandemi sendiri, kemudian kendala KBM daring sudah tahu ya kurang lebih semuanya ya. Kesulitan mengakses sinyal, fasilitas gadget yang dimiliki juga tidak sama. Jadi ada yang bisa, ada yang lancar, ada yang tidak. Kemudian materi pelajaran yang disampaikan guru kurang dapat dicerna gitu, dan keterbatasan kuota internet dan seterusnya. Pokoknya kalau disusun mah panjang sekali ya. Oke, selanjutnya juga tentang gamification ya, akan saya bahas kurang lebih. Sebelum kita ke Google Slide, karena Google Slide-nya itu untuk membuat game, berarti kita akan membahas tentang gamification. Jadi gamification atau gamifikasi sendiri adalah penggunaan dari elemen permainan dalam pembelajaran. Permainan untuk menarik siswa karena bentuknya yang seperti permainan ya. Ya, intinya pembelajaran yang menarik untuk siswa karena bentuknya seperti permainan. Jadi semua yang bentuknya permainan, pembelajaran yang bentuknya jadi permainan juga kita bisa sebut sebagai gamification ya. Oh ya, untuk guru-guru bagi yang kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat saja ya, insya Allah nanti langsung saya baca. Gitu. Jadi sambil lanjut saja ya.
Kemudian ada gamification sendiri ini tadi ya, kuis-kuis, makanya juga selingan yang terbaik itu salah satunya kuis ya, karena kuis udah kita bisa langsung dapat feedbacknya gitu ya dari anak-anaknya. Kemudian banyak bentuk kuis-kuis dari kuisis, Kahoot, terus ada bentuk-bentuk yang lainnya lah ya, yang bisa langsung didapatkan juga hasilnya. Kemudian ya ini untuk games yang ada, kenapa? Karena ada yang bentuknya games biasa, ada yang bentuknya board games juga. Ini juga secara keseluruhan saja untuk gambaran tentang gamification sendiri. Kemudian gamification sendiri juga dianggap efektif, maksudnya pembelajaran yang dibentuk dari elemen game. Oh ya, kita ini berarti ya. Sip, oke. Ya. Jadi untuk gamification sendiri 80% itu banyaknya bentuknya permainan, di mana anak-anak sekarang juga kita harus putar otak juga sebagai guru karena banyak sekali game-game yang bisa mengalihkan mereka, dunia mereka dari sekolah, game ini lebih asik, game itu lebih asik gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu. Yang terjadi sekarang di anak-anak, karena tadi sangat mudah untuk mengakses gadget sekarang bagi mereka gitu, karena mereka juga banyaknya kegiatan di rumah atau di sekitar rumah gitu, jadi serba salah gitu ya kondisinya sekarang ya. Tapi tetap, maksudnya kita tetap semangat untuk belajar, mengajari dan terus belajar ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Selanjutnya, oke, untuk Google Slide sendiri, jadi sebenarnya apa sih itu Google Slide ya? Google Slide sebenarnya juga adalah bagian dari Google ya, dari Google yang kita ketahui secara bersama gitu ya, dari fitur-fitur yang ada, salah satunya yang bisa kita gunakan dan mirip sekali atau bahkan sama dengan PowerPoint gitu sebenarnya. Tapi memang yang membedakan salah satunya adalah kelebihannya dapat bekerja sama dengan rekan Anda, dengan rekan kita di guru lain dengan melalui laptop masing-masing dan mengetik bersamaan di sebuah file gitu. Jadi memang untuk kerjasama antar guru dan untuk online itu sangat-sangat mudah untuk menggunakan Google Slide gitu. Jadi tinggal dikasih linknya, kita bisa kerjain sama-sama nih. Misalnya dengan tema apa, yuk dibantu yuk ngerjain apa.